Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati Allah, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pelajaran Diniyah kelas 5. Diniyah kelas 5 ini melanjutkan pelajaran Diniyah kelas 4, yaitu kitabnya Aqidatul Awam. Pada kitab Aqidatul Awam di kelas 4 dulu, nadomannya baru dapat 6 nadom. 6 nadom itu sampai wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sekarang kita lanjutkan nadom yang ke-7. Sebelum kitab ini kita pelajari bersama, pertama kali kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Rasulullah untuk kita cari syafaatnya, dan nanti Fatihah yang kedua kita tujukan kepada Syekh Ahmad Marzuki sebagai pengarang kitab Aqidatul Awam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wal khususun ila Syekh Ahmad Marzuki. Al-Fatihah. Kita lanjutkan nadom yang ke-7. Sebelumnya ini saya ulang lagi nadom yang ke-6. Wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itraqi. Ini saya bacakan dulu pegunya saya bacakan dulu, kemudian nanti kita terjemah dalam bahasa Indonesia, dan kemudian nanti kita lanjutkan ke penjelasan tentang isinya nadom itu, baru nanti masuk ke lagunya nadom. Wallahu mongko utawi Allah iku maujudun dat kang wujud, qadimun lan dat kang dingin, baki lan dat kang langgeng, mukhalifun lan dat kang beda, lil khalqi karo makhluke, bil itlaqi kelawan mutlak. Nah, ini nadom yang ke-7. Kalau nanti belum paham pegunya, diputar berulang-ulang supaya bisa membaca sendiri di rumah. Dan nanti ketika ada pertemuan luring, nanti akan saya mintai tugas untuk membaca yang kemudian direkam dalam bentuk video boleh, dalam bentuk rekam suara boleh. Wallahu maujudun qadimun baqi. Kita lanjut. Wa qaimun waniyun wa wahidun wahai. Wa qaimun lan dat kang jumeneng, waniyun lan kang sugih, wa wahidun lan dat kang siji, wahai lan dat kang urip, qadirun lan dat kang kuwasa, muridun lan dat kang kersa, alimun lan dat kang mirsani, bikulli syai'in sekabehane perkara, sami'un lan dat kang midhanget, al-basiru lan dat kang ningali, wal mutakallimu lan dat kang ngendika, lahu iku lahu tetep kedue Allah, sifatun utawi pira-pira sifat, sab'atun pira iku pitu, tang tadimu kang runtut apa sifat, fakudratun mongko nuli sifat kuwasa, iradatun lan sifat kersa, sam'on lan sifat midhanget, basar lan sifat ningali, hayatul ilmu lan sifat urip, ilmu lan sifat mudaneni, al-kalamu lan sifat ngendika, istamar kang tetep ing dalem kalam. Nadom 7, 8, 9, 10 yang biasanya dilakukan. Wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi
wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai'. Itu kalau yang lagunya Nadom yang sekarang. Kalau lagunya Nadom yang dulu, Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangtadimu faqudratun iradatun sam'un basar ayatul ilmu kalamun istamar. Itu lagu yang dulu. Kalau yang lagu populer untuk Banjari kan yang pertama tadi. Nah, kita masuk pada artinya Nadom ke-7, 8, 9, dan 10. Untuk Nadom yang ke-6, yaitu ini artinya ditulis di buku tulis, nanti diulang berkali-kali. Yaitu Allah itu maujud. Apa artinya maujud? Maujud itu artinya ada. Qadim artinya telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Baqi artinya kekal abadi tanpa akhir. Jadi Allah itu tidak akan berakhir walaupun kiamat, walaupun semuanya hancur, karena Allah zat yang maha mencipta, maka Allah tidak akan berakhir. Mukhalifun bertentangan dengan makhluk secara mutlak, alias berbeda dari makhluk secara mutlak. Allah itu tidak sama dengan makhluknya karena Allah itu khalik, sang pencipta. Kalau manusia itu makhluk, itu adalah yang diciptakan. Untuk Nadom yang Wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Artinya tadi yaitu Allah zat yang maujud. Apa artinya maujud? Maujud itu artinya ada. Qadim, qadimun itu apa? Terdahulu, sebelum segalanya ada. Ini Allah sudah ada. Baqi itu artinya kekal. Mukhalifun bertentangan dengan makhluk secara mutlak. Untuk Nadom yang ke-7, dan qaimun itu zat yang berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan apapun dan siapapun. Ghaniyun yang maha kaya, wahidun yang maha esa, yang maha satu, dan hayyun itu yang maha tidak mengalami kematian, alias maha hidup. Qadirun yang maha kuasa, muridun yang maha menghendaki, alimun yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini terjemahan dari wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bikulli syai'. Nadom ke-7. Kita lanjutkan terjemahan dari Nadom yang ke-8. Nadom ke-8, Sami'un maha mendengar, al-basiru maha melihat, dan al-mutakallimu yang maha berbicara. Allah mempunyai 7 sifat yang teratur. Sab'atun tangtadimu, Sami'ul basiru wal mutakallimu. Sami'un itu maha mendengar, basirun itu maha melihat, wal mutakallimu itu maha yang berbicara. Jadi Allah itu mendengar walaupun apa yang terbisik di dalam hatimu. Kamu membisikkan sesuatu dalam hatimu, batin coro Jawa ini, itu Allah tahu. Kalau saya tidak tahu, Allah tahu. Basirun itu maha melihat walaupun ditutupi di liang bawah tanah terowongan, Allah tetap bisa melihat. Mutakallimu Allah maha berbicara. Lahu baginya Allah sifatun, berapa sifatnya? 7 yang teratur tadi. Kan lanjutkan Nadom yang ke-9. Faqudratun iradatun sam'un basar. Pegone wau. Faqudratun mongko nuli sifat kuwasa, iradatun lan sifat kersa, sam'un lan sifat midanget, basar lan sifat ningali. Nah, ini tadi sudah saya ulang-ulang lagi nih supaya bisa membaca ulang. Itu ilmu kalamun istamar, yang artinya yaitu kudrat artinya berkuasa, iradatun artinya menghendaki, sam'un artinya mendengar, basar melihat, hayat artinya hidup, al ilmu berpengetahuan, kalam bercakap secara terus menerus. Kita lanjutkan Nadom yang ke-10. Wajaizun
bifadlihi wa adlihi wa jaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Allah wa adlihi lan adile Allah. Tarku iku tarku ninggal maujud ninggal maujudake likuli marang saben-saben perkara mungkinin kang mungkin wujude kafilihi kaya wenang anggawe mungkin jaizun bifadlihi wa adlihi tarku likuli mungkinin kafilihi yang lagunya yang terbaru wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarku likuli mungkinin kafilihi. Nah, ini artinya dengan karunia serta keadilan Allah memiliki sifat jaizun itu wenang, yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini yang mananya bahwa Allah itu memiliki 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiz. Wajib bagi Allah itu maksudnya kalau memang itu Allah adalah Tuhan, maka memiliki sifat-sifat yang memang itu milik mutlaknya Allah, sifat mutlaknya Allah itu hanya dimiliki oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah sifat jaiz ini wenang. Kewenangan ini menjadi suatu kewenangan bagi Allah mengerjakan atau tidak mengerjakan. Misalnya contohnya Allah itu berwenang menyiksa si A yang tukang misuh misalkan. Nah, kemudian Allah berhak memasukkan si B yang tukang misuh tapi taubat di akhirnya, husnul khotimah. Nah, itu yang membuat kewenangan seperti itu adalah Allah. Gampangane niku pun urusane Gusti Allah. Sing nyiksa lan sing mlebokno swarga niku Gusti Allah. Ning ora enek critane wong elek niku mlebu surga, terus wong apik niku mlebu neraka, mboten enten critane bagaimanapun juga. Nanti itu ada hisabnya, ada hitungannya. Kalau jelek ya tetap masuk neraka, kalau baik ya tetap masuk surga. Misalkan kalau ada jelek dan ada baik yang dimaksud husnul khotimah, ya iya benar, orang jelek bisa masuk surga kalau meninggalnya husnul khotimah. Ya, tapi itu hitungan pertimbangan dosa itu tetap ada. Jadi hitungan masuk nerakanya masuk, tapi abadan-abadannya selama-lamanya itu belum tentu. Yang penting kan kata-katanya masuk surga, iya masuk. Tapi untuk berdiam di surga selamanya itu menjadi kewenangan Allah. Jadi tetap ada pertimbangan, perhitungan amalnya. Kalau memang dulu dia pernah mengerjakan ketidakbaikan, ya tetap ada imbalannya yang sesuai dengan perbuatannya. Kecuali Pak Isai atau Hasanata ketika mengerjakan kejelekan kemudian diimbangi dengan kebaikan, itu tampuha dihapus lah, itu lain lagi. Kalau jelek terus mau meninggal baru syahadat, ya tetap iya betul masuk surga walaupun dia tukang misuh, walaupun tukang apa, tapi hitungan sebelum surga itu tetap ada neraka. Itu menjadi hak mutlaknya Allah, menjadi urusannya Allah. Ini penjelasan dari Nadham Aqidatul Awam untuk sifat wajibnya Allah yang ada jumlahnya 20 dan sifat jaiznya Allah ada 1. Jadi saya ulang lagi, nadham dari awal sampai nadham ke-10 itu isinya membahas tentang sifat wajibnya Allah yang 20 dan sifat jaiznya Allah yang 1. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menulis sifat wajib Allah yang 20 yang ada di kitab Aqidatul Awam yang halaman 7, nagan 7 yang di dalam kotak itu dipindah ke buku tulis. Tugasnya itu menulis penjelasan dari 20 sifat wajib Allah di buku tulis. Kalau materinya tadi sudah saya jelaskan dari nadham 6 sampai nadham ke 10 yang menjelaskan tentang Allahu maujud, bahwa Allah itu maujud artinya ada. Qadimun itu terdahulu, baki itu kekal, mukhalifun lil khalqi berbeda dari makhluknya bil itlaqi secara mutlak. Itu tadi penjelasannya.
Nah, kesimpulannya pelajaran pagi ini bahwa kita mempelajari sifat-sifat wajibnya Allah untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih takwa kepada Allah. Ini untuk pelajaran Aqidatul Awam. Tadi tugasnya menulis sifat wajib Allah yang ada di halaman 6 dan 7 yang di dalam kotak itu. Kotaknya yang di buku Aqidatul Awam, kotaknya yang ini halaman 6 dan halaman 7. Ini ditulis di buku tulis Aqidatul Awam. Sifat wajibnya ada Allah ada 20 dan sifat jaiznya enggak ada, Bu. Sifat jaiznya itu kewenangan Allah tidak ada di situ. Allah berhak menyiksa atau memasukkan hambanya ke surga atau neraka, itu menjadi sifat jaiznya Allah. Sedangkan untuk menulis pego ada tugasnya. Saya beri 2 soal saja, ditulis diganti ke tulisan pego. Ini dikumpulkannya kapan, Bu? Dikumpulkannya berarti karena minggu depan itu minggu keempat adalah daring terus, berarti dikumpulkannya nanti Agustus minggu ke-1. Harinya hari apa ini sekarang, hari Kamis. Berarti nanti hari Kamis Agustus minggu pertama tugas ini harus dikumpulkan. Tadi tugasnya menulis sifat wajib Allah yang 20 yang halaman 6 dan 7. Sekarang tugas menulis pegonya ada 2 soal. Soal yang pertama adalah yang diganti menulis pego ya. Saya beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Nomor 1 adalah yang diganti tulisan pego. Nomor 1, saya beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Untuk soal yang kedua menulis pegonya bahwa aku membenarkan adanya Allah dan sifat-sifat wajib baginya. Aku membenarkan adanya Allah dan sifat-sifat yang wajib baginya. Aku membenarkan adanya Allah dan sifat-sifat wajib dan sifat-sifat yang wajib baginya. Itu soal yang nomor 2. Berarti untuk pelajaran Aqidatul Awam cukup sekian. Tadi sudah mempelajari ada 6 nadom. Tugasnya juga sudah saya sebutkan. Untuk pelajarannya saya akhiri dulu. Sampai di sini kita akan bertemu lagi pada pelajaran Aqidatul Awam Kamis minggu depan dalam daring juga. Dan ini tadi kalau videonya agak kurang bagus, memang ini syuting yang pertama, bukan live syuting yang ada di TV-TV. Itu kan peralatannya lengkap. Kalau ini peralatannya seadanya, nanti masih belajar dan nanti akan ada perbaikan dari hari ke hari. Nanti akan menunjukkan kualitas pembelajaran kita semakin berkualitas. Semoga ini bermanfaat, kita mendapatkan ridho dari Allah, ilmunya kalian juga bermanfaat, dan kita tercatat sebagai umat Rasulullah, dan amal yang kita mencari ilmu dicatat menjadi amal yang baik oleh Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.